Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mariani dari SDIT Al-Hikmah Pamulang. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar guru berintegritas. Disajikan kasus. Saya akan bacakan. Anda menjadi guru di satu sekolah. Peraturan sekolah menentukan bahwa siswa yang terlambat tidak bisa masuk kelas. Tujuannya untuk menegakkan disiplin siswa. Gerbang dikunci, namun tatkala guru datang terlambat, ia boleh masuk dan disaksikan siswa. Hal itu ternyata lumrah terjadi. Anda sudah mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah, tapi tidak ada respon. Anda pun sudah mencoba memperbaiki keadaan dengan mengajak teman guru untuk tidak melakukan itu. Tapi malah Anda dikucilkan dan dianggap mengganggu kenyamanan. Pertanyaannya, 1. Bagaimana langkah Anda menghadapi situasi tersebut sebagai orang yang berintegritas? Buat dalam bentuk naskah reflektif. Nomor 2. Buat daftar tentang faktor penyebab guru tidak berintegritas serta solusinya yang bisa dilakukan oleh diri pribadi, bukan solusi yang dilakukan pihak lain. Ketiga, berdasarkan kasus di atas sebagai referensi buat mind map tentang landasan dan prinsip penguatan integritas dengan gambar yang Anda buat sendiri. Oke, saya akan jawab satu persatu menurut saya. Nomor 1. Bagaimana langkah Anda menghadapi situasi tersebut sebagai orang yang berintegritas? Buat dalam bentuk naskah reflektif. Oke, saya gambarkan di sekolah saya, setiap hari Senin itu upacara bendera. Kesepakatan sekolah kami, pukul 7.30 upacara sudah dimulai, dan yang terlambat menunggu di depan pagar. Sampai upacara bendera selesai baru boleh masuk, gerbang boleh dibuka. Setiap hari guru bergiliran piket, bertugas menyambut siswa di depan pagar. Hal yang saya lakukan sebagai guru yang berintegritas adalah, pertama, memilih piket hari Senin untuk jaga pagar. Lalu, setelah pukul 7.31, gerbang ditutup. Saya berdiri di depan pagar, membuat barisan anak-anak yang telat datang, mempersilahkan mereka meletakkan tas dan barang bawaan mereka agar tidak berat. Kemudian, jika ada guru yang datang telat, saya memintanya untuk tidak masuk dan memintanya meletakkan tas dan bawaannya di tempat yang berbeda dengan siswa. Dan kemudian berdiri di samping saya, menemani saya, mendampingi siswa yang telat sampai upacara bendera selesai. Sehingga siswa tidak merasa gurunya curang. Kok dia nggak boleh masuk, gurunya boleh masuk. Sama-sama telat, sama-sama di luar. Guru yang telat juga jadi tersadar dan berusaha untuk lebih on time lagi. Dan dia tidak merasa jatuh karena posisinya sama. Karena ada saya di situ yang tidak telat, tapi juga ada di luar mendampingi siswa. Nomor 2. Buat daftar tentang faktor penyebab guru tidak berintegritas serta solusinya yang bisa dilakukan oleh diri pribadi, bukan solusi yang dilakukan pihak lain. Menurut saya, faktor guru jadi tidak berintegritas itu ada 2 aspek. Pertama, aspek internal, kedua, aspek eksternal. Saya bahas dulu tentang aspek internal atau dari diri sendiri atau karakter dasarnya. Dia tipikal yang santai, malas, menganggap enteng semuanya, lambat pahamnya, gitu. Solusinya harus sadar dari diri sendiri, introspeksi diri, banyak istighfar, jujur pada diri sendiri, menyadari kelemahan dan kelebihan diri. Kemudian berusaha berubah, beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik dalam kondisi apapun, terus berdoa dan berusaha menjadi guru yang profesional dan berintegritas. Dari aspek eksternal atau dari lingkungan luar, baik secara material maupun non-material.
Contoh yang non-materi atau keadaan biasanya terjadi tidak sengaja atau temporary atau sementara. Contoh, ibu guru yang masih memiliki anak balita yang kadang rewel, pola makan tidurnya kadang buat mamanya yang juga guru jadi terdampak. Harus menenangkan dia dulu dan sebagainya. Sehingga tak jarang si guru tersebut jadi sering izin datang telat ke sekolah. Solusinya, berdamai dulu dengan keadaan, bersyukur dan tenang agar tidak stres. Kemudian berdoa kepada Allah agar dilembutkan hati anaknya agar tidak rewel lagi. Kemudian berusaha untuk lebih sigap lagi, bangun lebih awal, kondisikan urusan rumah lebih cepat, komunikasikan dengan pasangan dan orang rumah agar dapat bekerja sama, sehingga komitmen awal memperbolehkan sang ibu itu untuk bekerja tetap dapat bisa menjadi seorang guru yang berintegritas. Faktor eksternal yang lain adalah materi atau kebendaan, misalkan uang. Contoh kasus lagi, ada seorang bapak guru, dia terpaksa akhirnya menerima hadiah dari orang tua atau bisa dibilang suap agar nilai anaknya menjadi yang paling baik dan menjadi peringkat kelas sehingga mendapatkan hadiah dan membanggakan nama orang tuanya. Tapi itu kan tidak jujur ya. Solusinya adalah banyak beristighfar. Ingat, tidak akan berkah uang yang tidak halal, meski kebutuhan banyak. Semua orang tahu, misalkan gaji guru itu kecil, tapi bukan berarti rezeki kecil. Ingat lagi, integritas guru dipertaruhkan. Malu jika ketahuan, malu jika berurusan dengan hukum. Masih banyak jalan rezeki yang halal. Segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Nomor 3, berdasarkan kasus di atas sebagai referensi buat mind map tentang landasan dan prinsip penguatan integritas dengan gambar yang Anda buat sendiri. Ya, saya gambar seperti ini. Integritas itu intinya 4 pilar. Kejujuran, memegang kode etik, punya moralitas yang baik, mana benar, mana salah, dan no korupsi. Sehingga jika ada kasus seperti yang disajikan oleh pemateri tadi di atas, pertama, kita nggak usah sedih, ikhlas aja, sabar aja, tetap rendah hati dan bersikap sopan dalam menyikapi keadaan, tetap berusaha menjadi guru yang berintegritas dan profesional. Karena baik belum tentu benar, benar juga belum tentu baik. Jadilah benar dengan cara yang baik, sehingga masalah dapat teratasi. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.